Politeknik Negeri Sriwijaya dahulunya bernama Politeknik Universitas Sriwijaya, secara resmi dibuka pada tanggal 20 September 1982, di mana pada fase pertama, Politeknik mempunyai 2 jurusan saja, yaitu Teknik Sipil dan Teknik Mesin. Dan sekarang terdapat 9 jurusan dan 25 program studi. Salah satunya jurusan Teknik Sipil. Salah satu mata kuliah jurusan Teknik Sipil yaitu Wawasan Lingkungan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembangunan berwawasan lingkungan, saya akan menjelaskan apa itu wawasan lingkungan. Wawasan lingkungan adalah salah satu upaya masyarakat yang telah melakukan suatu pekerjaan pembangunan dengan dilakukan tanpa merusak atau mengganggu lingkungan sekitar, agar ekosistem lingkungan tersebut tidak terganggu. Salah satu pembangunan berwawasan lingkungan yang kami amati adalah LRT Kota Palembang. Seperti yang kita ketahui, Kota Palembang merupakan kota terpadat nomor 2 di Pulau Sumatera, sehingga pemerintah perlu mencari solusi untuk mengatasi kemacetan tersebut dalam berkendara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemacetan tersebut adalah dengan membangun LRT sehingga dapat mengurangi kepadatan dalam lalu lintas. Adapun setelah dibangunnya LRT ini, pemerintah tetap mempertahankan lingkungan sekitar yang telah dirusak agar ekosistem lingkungan tetap terjaga kembali. Pembangunan berwawasan lingkungan termasuk hal yang harus dilakukan karena sumber daya alam kita terbatas. Sehingga apabila tidak berwawasan lingkungan, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan akan berpengaruh terhadap kualitas hidup. Untuk itu, LRT juga menyediakan layanan feeder. Secara definisi bahasa, feeder berarti pengumpan. Feeder adalah angkutan umum yang difungsikan sarana untuk mengumpulkan penumpang dari daerah-daerah untuk selanjutnya terhubung dengan layanan tram atau Light Rapid Transit atau bus Rapid Transit. Secara umum, tujuan dari pengembangan jalur pelayanan feeder adalah meningkatkan pemanfaatan kapasitas jalan utama dengan memperluas cakupan pelayanan jalan utama, meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi pelayanan antar moda angkutan umum, mendorong upaya efisiensi operasional pada perusahaan. Feeder ini beroperasi di Palembang pada tanggal 7 Juli 2022 dengan dimulainya pada pukul 05 sampai dengan 19.16 waktu Indonesia bagian Barat dengan jumlah 7 koridor yang melintasi ramai pemukiman penduduk. Untuk kapasitas penumpang LRT ini sebanyak dari 7 sampai 8 orang. Light Rail Transit atau LRT adalah sarana transportasi sistem angkutan cepat dengan model kereta api yang memiliki rute sepanjang 24,5 km yang pertama kali dibangun di Kota Palembang. LRT ini diresmikan pada tanggal 15 Juli 2018 dan mulai beroperasi pertama kali yaitu pada tanggal 1 Agustus 2018. Tarif yang dikenakan untuk menggunakan transportasi LRT ini sebesar Rp5.000 dari stasiun DJKA sampai dengan stasiun Asrama Haji, sedangkan sampai dengan stasiun bandara dikenakan tarif sebesar Rp10.000. Lintas pelayanan LRT dimulai dari stasiun Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II hingga Jakabaring Sport City. Prasarana LRT termasuk konstruksi,
jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Stasiun LRT ini berjumlah 13, yaitu Stasiun Bandara SMB 2, Talang Buruk, RSUD, Simpang Polda, Demang Lebar Daun, Palembang Icon, Dishub, Pasar Cinde, Ampera, Poltabes, Jakabaring, dan Opimol, serta depo LRT. Pembangunan LRT ini difungsikan sebagai salah satu sarana transportasi umum warga kota Palembang dan sekitarnya. Pembangunan ini menunjang terciptanya lapangan pekerjaan, berkurangnya kemacetan dan penggunaan BBM, serta penghematan waktu dalam perjalanan. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Putri dari Politeknik Negeri Sriwijaya, akan mewawancarai Bapak mengenai pembangunan LRT ini. Sebelumnya boleh saya mengetahui nama Bapak dan pekerjaan Bapak? Iya, nama saya Firmansa, kerja swasta. Baik, untuk yang pertanyaan pertama itu, tujuan Bapak naik LRT ini dari mana ke mana ya Pak? Saya tadi naik LRT di stasiun Asrama Haji sampai ke stasiun Bumi Sriwijaya ini. Kebetulan mau ke Icon tadi. Sebelum naik adanya LRT ini Bapak naik kendaraan apa Pak? Sebelum LRT saya untuk kendaraan transportasinya naik kendaraan pribadi, motor. Kemudian pakai motor ini terasa macet gitu. Jadi kurang efektif juga. Sama kalau perjalanan ke kantor itu saya suka capek kan kalau pakai motor karena macet tadi. Jadi untuk menurut Bapak dalam tingkat pelayanan dari LRT ini itu gimana ya Pak? Ya sangat bagus sekali, positif, apalagi untuk warga Palembang kan. Kemudian untuk antusias warga Palembang juga, ini LRT sangat membantu dalam mendukung efektivitas dan kegiatan masyarakat, khususnya seperti saya dalam bekerja sehari-hari, saya menggunakan LRT ini. Jadi menurut hemat saya lebih efektif dan efisien sehingga terhindar dari macet. Kemudian saya tidak capek dari rumah ke kantor, tinggal duduk manis sampai ke tempat tujuan begitu. Untuk tingkat pelayanan fasilitas itu apakah sudah lengkap Pak di sini? Di fasilitas LRT ini sendiri ya kalau menurut hemat saya sudah cukup baik ya, cukup memuaskan juga. Apalagi di pelayanannya, terutama di on time. LRT ini on time sekali untuk jamnya. Jadi ketika kita butuhnya jam sekian, kita naiknya jam sekian, itu tepat waktu. Dan sekali lagi saya katakan sangat membantu untuk masyarakat, khususnya di kota Palembang ini dalam membantu efektivitas kegiatan masyarakat sehari-hari. Kemudian pelayanan juga di LRT sudah bagus, di seluruh stasiun juga sudah bersih semua, rata-rata saya lihat bersih semua, di keretanya juga bersih, dingin, dan yang paling utama kalau menurut hemat saya juga LRT ini terjangkau. Tiketnya terutama hanya 5.000, kemudian ada yang dari bandara 10.000, dan bisa juga pakai ini, bisa kita nggak bawa uang cash, bisa juga pakai digital. Misalnya di ini saya tadi barusan pakai link aja, jadi tadi tidak bawa uang cash, lebih praktis jadi. Ya sudah, mungkin itu saja Pak pertanyaan wawancara dari kami. Terima kasih Pak atas kerjasama. Kelas sebelum di sini dengan siapa namanya Bu? Dengan Ayu. Ayu. Baiklah Bu, ini tadi kan naik LRT. Nah, untuk tujuannya tadi dari mana mau ke mana Bu? Saya dari Bumi Sriwijaya. Ini tujuannya ke Asrama Haji. Sebelum naik LRT nih Bu, maksudnya tuh ada transportasi lain nggak sebelum LRT? Kebetulan saya sebelumnya itu dari Palembang Square, PS. Jadi kan di Bumi Sriwijaya kan nggak jauh tuh dari Palembang Square, jalan sedikit udah bisa sampai Asrama Haji kan. Menurut Ibu, bagaimana Bu pendapat Ibu tentang pembangunan LRT ini, tentang positifnya? Pembangunannya ya kalau menurut saya udah cukup ya, udah cukup dari pelayanan, pembangunan infrastrukturnya juga udah sesuai dengan SOP ya.
Karena memang dari awal berdirinya LRT ini saya udah mulai naik sih, karena saya awalnya memang kerjanya di bandara. Jadi saya sering pulang pergi itu naik LRT. Untuk sarana dan prasarananya, untuk fasilitas menurut Ibu bagaimana ya, Bu? Fasilitasnya semakin membaik sih, karena kan dari awal itu kan memang banyak kendala itu waktu pertama kali harus menggunakan kartu ya kan. Iya, Bu. Sehingga saya pernah komplain juga karena itu kan sangat apa ya, untuk bagi teman-teman yang nggak punya kartu gitu kan, apalagi yang dari bandara itu kan banyak anak-anak yang suka main ke bandara itu nggak punya kartu, itu nggak bisa berangkat kan. Mulai ada proses perkembangan fasilitas, bisa menggunakan karcis gitu kan, sampai sekarang sih pelayanannya dan fasilitasnya udah cukup sih bagi saya ya. Baiklah, Bu. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih, Bu. Mbak sekarang dengan Ibu siapa? Anissa, Sekarang sudah lama ya bekerja di sini? ya udah untuk 4 tahun. Kalau boleh tahu, LRT ini beroperasi dari jam berapa ke jam berapa ya? Dari jam setengah 6 sampai jam 9 malam. Jam 9. Ya. Kalau untuk tingkat kenaikan penumpangnya Mbak, dari masa COVID sampai tahun 2003 apakah ada peningkatan Mbak? Ada peningkatan. Kalau tahun 2000 sekarang 2023 alhamdulillah udah mencapai 3.600. 3.600. Ya, dari 2000. Pesat dengan peningkatan. Iya. Kalau dari dampak pembangunannya LRT ini apa Mbak untuk bagi masyarakat? Apa? Dampaknya. Dampaknya maksudnya dampak ini. positifnya. Oh, gimana ya? Bisa mentransportasi ya, mempermudah anak sekolah ini ya. Kalau dari segi biaya Mbak, apakah murah? Kalau biaya dari asrama haji sampai di JKA harganya 5.000. Kecuali bandara harganya 10.000. Kalau dari menurut Mbak, kalau dari tingkat pelayanan pegawai, fasilitasnya apakah sudah lengkap? Alhamdulillah sudah lengkap, udah ada semua dari security, poskes, CS, nonset semuanya ada alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak, Ya, itu saja. ya. Atas nama siapa? Atas nama Nabila, Pekerjaannya atau status? mahasiswi. Mbak, saya ingin bertanya, Mbak tujuannya di LRT ini mau kemana? Mau ke Polrestabes. Mbak, kenapa lebih memilih LRT daripada transportasi lain? Karena untuk transportasi umum LRT lebih tertib sih. Untuk dampak positifnya dibangunnya LRT di Palembang ini? Menurut aku tidak ada kesenjangan sosial semenjak dibangun LRT. Semua rata penduduk juga mau naik LRT, dari mulai yang nggak pernah naik transportasi umum jadi pengen naik transportasi umum. Untuk segi tingkat pelayanan, dari segi fasilitas dan pelayanannya bagaimana? Udah bagus ya menurut aku, dari mulai kita pembelian tiket atau prasarana yang di dalamnya udah bagus, tertib juga, udah lengkap, memadai sih. Oh iya, makasih ya Mbak. LRT merupakan suatu upaya pembangunan yang berjalan berkesinambungan. Dalam terselesaikannya pembangunan LRT, sarana dan prasarana yang digunakan tidak merusak lingkungan. Baik dari sekitar wilayah pembangunan tersebut, memberikan dampak positif bagi pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sekitar yang telah melakukan reboisasi dan green station dalam bentuk upaya pembangunan berwawasan lingkungan.